Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali membahas tentang kisah dan sejarah yang terjadi di masa lalu, entah dari nama-nama, peran dan tokoh-tokoh utama dalam ajaran Islam, tentunya sampai saat ini masih dapat kita ambil hikmahnya, terutama sebagai pendidikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kisahnya seorang kakek tua, yang terjadi pada zaman kejayaan ajaran Islam Jawa. Orang-orang memanggilnya Mbah Kaji. Ia adalah warga baru di sebuah perkampungan itu, yang genap setahun ia menempatinya. Meskipun tinggal sendirian di rumah kayu tua, ia merasa bahagia dan bersyukur. Selama setahun tinggal, Mbah Kaji selalu bekerja dan beraktivitas seperti lainnya. Meskipun usianya mencapai 70 tahun, kulitnya yang keriput dan rambutnya putih. Akan tetapi tenaga dan semangat bekerja tidak tertandingi. Ia siap menerima pekerjaan apapun. Ia tak pernah melonak, baginya yang penting halal dan bisa untuk mencukupi hari-harinya. Sehingga beberapa bulan terakhir ini, ia jarang kelihatan di tengah masyarakat. Yang biasanya tiap sholat ia berjamaah. Ternyata, ada juragan kaya raya di sebuah kota, yang membutuhkan seorang pembantu pria. Dan akhirnya setelah juragan itu bertemu dengan Mbah Kaji, ia menyukainya. Karena selain ia semangat, Mbah Kaji tak pernah berhenti sebelum pekerjaannya selesai. Dan akhirnya Mbah Kaji harus tinggal di rumahnya itu. Ia harus membersihkan halaman, mencuci mobil, memperbaiki saluran air, dan pekerjaan berat lainnya. Dengan langkah pelan namun tekad yang kuat, Mbah Kaji pun selalu menyelesaikan pekerjaannya di rumah juragan itu. Halamannya luas, lantainya mengkilap, dan pagar besinya tinggi menjulang. Saat pertama kali juragan melihat Mbah Kaji itu dengan baju lusuh dan sandal tipis, sempat ragu. "Bapak sanggup kerja berat?" tanyanya datar. Mbah Kaji tersenyum tipis. "Selama tangan ini masih bisa bergerak, insya Allah saya sanggup, Pak." Akhirnya Mbah Kaji pun mulai bekerja. Ia menyapu halaman yang luasnya seperti lapangan kecil. Daun-daun kering, debu, dan sampah kecil ia kumpulkan dengan sabar. Setelah itu ia mencuci mobil, membersihkan selokan, hingga terkadang mengepel lantai garasi. Setiap apapun pekerjaan yang diperintahkan juragan itu, Mbah Kaji tidak pernah membantah. Ia hanya mengangguk. Beberapa tetangga memandang rendah pekerjaannya. Ada yang berbisik, "Sudah tua kok masih jadi babu." Namun Mbah Kaji tak pernah memperdulikan ucapan orang. Baginya, bekerja dengan halal lebih mulia daripada meminta-minta. Sebulan berikutnya, tanggal gajian Mbah Kaji pun tiba. Juragan itu memberikan hak atau gaji Mbah Kaji. Akan tetapi nominalnya tidak sekedar gaji. Terhitung berlipat-lipat dibanding dengan upah umumnya sebagai pembantu. Belum juga masih ada tambahan bonus selain upah sebagai uang lelah. Mbah Kaji pun kaget. Gaji ini bukan layaknya gaji, apakah juragan salah menghitungnya? Jawab Mbah Kaji dalam hatinya. Lalu, karena Mbah Kaji sosok orang yang jujur, ia berusaha menemui dan menanyakan kembali kepada juragannya. "Maaf Pak, apakah Bapak salah menghitung jumlah uang saat memberikan gajiku? Karena yang saya terima nominalnya sangat besar, berkali-kali lipat dibandingkan umumnya." Juragan itu tertawa keras. "Tidak Mbah Kaji, silahkan ambil semua uang itu. Kalau perlu, aku bisa kasih tambah lagi 2 kali lipatnya." Jawab juragan itu. Selain gaji, juragan itu pun memberi makan Mbah Kaji, lebih royal dibandingnya pembantu lainnya. Yang harusnya makanan seadanya buat pembantu, tapi ini makanan mahal. Bahkan sampai kamar dan tempat istirahat pun berlebihan. Penduduk kampung juga banyak yang heran, karena hampir tak ada juragan memberikan gaji sebanyak itu. Kata mereka, "Benar-benar orang dermawan." Ucap yang lain. Lalu, setiap hari Mbah Kaji pun bekerja seperti biasanya. Ia menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugasnya.
Hingga beberapa bulan berikutnya, Mbah Kaji sepintas teringat bahwa tiap malam Jumat Kliwon, juragan beserta istrinya selalu pamitan keluar rumah, dan ia disuruh menjaganya. Awalnya dikira urusan bisnis, tetapi kenapa itu rutin dilakukan sebulan sekali di hari tertentu? Perasaan Mbah Kaji itu semakin janggal. Kira-kira juragan pria dan istrinya kaum mena, tiap malam tertentu juragan keluar rumah hingga subuh. Ungkap Mbah Kaji dalam benaknya. Semakin lama, kejanggalan Mbah Kaji pun semakin besar. Dan akhirnya, bertepatan di malam Jumat Kliwon, di tengah-tengah sepinya rumah besar itu, Mbah Kaji menjaga sendirian. Ia mengontrol tiap ruangan dan seluruh kamar agar tetap terkunci. Ternyata benar, Mbah Kaji menemukan satu kamar kosong dan gelap di lantai atas bagian tengah, yang tak berpenghuni. Ia curiga dengan keberadaannya. Ia penasaran. Lalu ia mencoba membuka pintu yang sedikit terbuka tak terkunci. Ternyata, di dalamnya gelap hanya ada satu lilin merah menyala. Dipenuhi dengan taburan bunga, semangkok darah dan pusaka. Sungguh sakral ruangan itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata perbuatan juraganku musyrik. Ini bukan cuma sesaji biasa, melainkan pesugihan yang sudah mengorbankan banyak tumbal nyawa. Pantesan saja ia dipenuhi dengan harta yang melimpah. Kekayaannya bukan karena kerja kerasnya, melainkan karena pesugihan. Katanya dalam hati. Lalu, ia menutup kembali pintu itu dan duduk di depan rumah sambil berdoa. Ya Allah, jangan Engkau biarkan juraganku terlalu lama terbelenggu dengan keserakahan dunia. Buatlah dia sadar, tunjukkanlah pada jalan yang lurus, ampuni segala perbuatannya. Lalu di hari esoknya, Mbah Kaji tidak tinggal diam. Ia tetap menelusuri tujuan praktik juragan itu. Bukannya ia mencampuri urusan orang lain, akan tetapi jika perbuatan itu menyesatkan, bahkan mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal, maka ia berhak menghentikannya. Di saat tengah malam, sang juragan lagi tertidur. Mbah Kaji memulai penelusuran. Ia semedi di dalam kamarnya, dengan doa-doanya, ia meraga sukma. Ia menerobos masuk di kamar tempat ritual itu, yang agak berjauhan dari kamarnya. Ternyata benar, getaran suara di dalam kamar itu, mendengung di langit-langit bagaikan sarang lebah. Suara tangisan dan teriakan pun memenuhi ruangan, seakan merobohkan bangunan rumah. Tetapi, Mbah Kaji pun terdiam. Ia hanya menyaksikan semua aktivitas yang dilakukan makhluk-makhluk itu. Makhluk hitam bertaring yang penuh dengan darah. Mereka meraung-raung, mengangkat tangan dengan taring dan kuku panjangnya seakan kelaparan. Tidak lama Mbah Kaji pun segera kembali. Keesokan harinya, ketika juragan bersama istrinya duduk di taman depan rumah, Mbah Kaji memberanikan diri. Ia mencoba mendekati untuk mengobrol bersama mereka, seolah-olah dia tidak mengetahui apa-apa. Pak, kalau boleh tahu, Bapak punya usaha apa saja? Sampai bisa kaya raya dan berlimpahan harta. Sampai di kota ini tidak ada yang menandingi kekayaan Bapak? Tanya Mbah Kaji sambil bercanda. Juragan laki dan istrinya tertawa kecil. Saya memiliki banyak perusahaan dan tanah Mbah. Karyawan saya banyak, tiap bulan saya mengeluarkan gaji buat mereka sampai ratusan juta, jawabnya. Sebelum saya kerja di sini, kenapa tidak ada pembantu di rumah ini? Tanya Mbah Kaji. Akhirnya mereka pun terdiam seolah ada yang dirahasiakan. Tidak lama mereka menjawab. Sebenarnya dari dulu sudah banyak pembantu yang tinggal di sini, tapi tidak lama, mereka pamitan. Kadang dengan alasan sakit dan meninggal. Ada juga yang kangen keluarganya dan tidak balik lagi. Maaf Pak, rumah Bapak besar, harta melimpah, tapi terasa sepi. Apa juragan belum pengen memiliki momongan? Tiba-tiba juragan perempuan menangis. Sebenarnya kita sudah dikaruniai 3 anak Mbah. Tapi, sambil mengisak tangis ia pun bercerita. Tiap kali kita memiliki anak, pasti meninggal. Ada yang tanpa sebab, ada yang sakit, ada yang juga yang kecelakaan. Sebenarnya kita juga rindu dengan tangisan si kecil di rumah ini.
Akhirnya dengan jawaban mereka itu, Mbah Kaji pun semakin yakin bahwa juragan itu membuka praktik pesugihan. Sedangkan yang dijadikan tumbal adalah orang-orang terdekatnya. Sebulan berikutnya, tibalah waktu di mana sang juragan harus menepati janjinya kepada gaib pesugihan itu. Bahwa setahun sekali ia harus memberikan tumbal kepadanya. Tepat di malam Jumat ketika mereka tidur nyenyak. Angin berhembus kencang, muncullah sosok hitam gelap mulai berkeliaran di dalam rumah sang juragan. Tiba-tiba, ia masuk dalam kamar mereka, melalui sela lubang kecil. Mereka terbangun dengan penuh ketakutan. Lalu makhluk hitam besar itu bersuara, "Apa kalian lupa dengan janji kalian? Kalau hari ini telah tiba saatnya kalian harus menepati janji?" Mereka pun tersentak, gemetar penuh ketakutan. "Maaf kami lupa, beri kami waktu," jawabnya. "Jika di bulan ini kalian belum tepati, kalian yang akan aku jadikan tumbal," jawab makhluk hitam itu. Akhirnya, keesokannya, juragan dan istrinya pun panik yang sangat luar biasa. Siang malam mereka resah. Memikirkan siapa lagi yang harus dijadikan wadah di bulan itu. Dalam benaknya, mereka pun sudah lelah dengan praktik pesugihan itu. Mereka mulai sadar bahwa kekayaan hasil pesugihan tidaklah membuat mereka bahagia. Penyesalan pun tiada guna. Bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kesepakatan mereka dengan makhluk pesugihan sudah jadi janji selama hidup. Dan akhirnya, juragan itu berbisik kepada istrinya. Daripada mereka yang jadi wadal, ia berniat menjadikan Mbah Kaji sebagai gantinya. Sang istri pun sepakat. Lalu bertepatan di malam Jumat. Mbah Kaji pun lelap dan tertidur nyenyak. Di tengah malam itu juga, mereka menyiapkan media sebagai syarat ritual untuk mengirimkan wadal pesugihan itu. Mereka masuk di dalam kamar yang terkunci. Asap kemenyan pun mulai memenuhi ruangan. Darah, kembang dan kain putih sudah tercukupi. Ritual pun dimulai. Dan akhirnya, makhluk hitam besar muncul dan tertawa keras dengan gigi taringnya yang tajam di hadapan mereka. Tidak lama, makhluk-makhluk itu berkeliaran menuju ke ruangan sebelah. Tentunya di kamar Mbah Kaji. Namun apa yang terjadi? Mbah Kaji bukanlah orang biasa, bukan sembarangan orang yang penuh dengan dosa. Ia adalah orang yang taat kepada Allah. Karomahnya tingkat tinggi. Ia adalah seorang wali yang disembunyikan Allah dalam hidup kesederhanaan. Akhirnya, di dalam tidurnya sang wali itu, bukan seperti tidurnya orang awam. Meski mata terpejam tapi hatinya selalu hidup dan berzikir. Dalam tidurnya, ia selalu menyatu dengan Yang Maha Hidup. Ketika makhluk-makhluk yang ingin merenggut nyawanya itu, mereka mencoba menerobos masuk melalui celah pintu. Namun di saat mereka mendekat dan mengepung tubuhnya, sesuatu terjadi. Cahaya lembut memancar dari tubuh sang wali. Itu cahaya ketenangan, cahaya iman. Semakin ia berusaha maju, semakin berat pula mereka mendekat. Semakin kuat keinginannya mendekat, semakin kuat pula tekanan dari cahaya itu. Semua kekuatan makhluk-makhluk itu telah dikeluarkan, akan tetapi mereka tetap tidak mampu menembus karomah Mbah Kaji. Dengan kukunya panjang dan taringnya yang tajam, mereka tetap berusaha sekuatnya untuk meraihnya. Dan akhirnya, seketika itu, makhluk-makhluk terpental jauh, seperti dihantam dinding tak kasat mata. Makhluk-makhluk itu menjerit, seakan terbakar tanpa api. Langit mendadak bergemuruh. Ritual di tempat pesugihan berubah kacau. Api kemenyan padam sendiri. Sosok hitam berlari satu persatu kembali ke tempat ritual. Mereka menoleh tajam pada juragan dan istrinya. "Kau tidak diberitahu," suaranya berubah geram. "Ia dalam penjagaan." Juragan itu gemetar. "Penjagaan siapa?" Sosok itu mundur perlahan, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat. "Penjagaan Yang Maha Kuasa." Angin berputar kencang. Tembok kamar retak. Juragan itu terjatuh, tubuhnya terasa panas seperti dibakar dari dalam. Makhluk-makhluk yang ia undang justru berbalik menyerangnya.
Perjanjian yang ia buat berubah menjadi kutukan. Lalu, sang wali terbangun perlahan. Ia duduk, memejamkan mata, seolah mengetahui sesuatu telah terjadi. Dengan tenang ia mengangkat tangan, berdoa. Ya Allah, ampuni mereka yang tersesat karena dunia. Doa itu melesat menembus malam. Lalu spontan istri juragan Iyari keluar menyelamatkan diri. Ia menangis berteriak dengan histeris, ketakutan meminta pertolongan. Namun tidak ada satupun orang yang ia temui. Tidak ada tempat yang ia tuju, kecuali ke tempat Mbah Kaji. Sedangkan juragan pria masih dalam ruangan ritualnya. Ia terkurung dalam kehelapan dengan penuh darah. Kini bencana yang dialaminya seakan sebagai siksaan atas perbuatannya selama ini. Namun, ia pun mencoba lari dari ruangan itu dengan tubuh yang lemas. Dan akhirnya, istri juragan bertemu juga dengan Mbah Kaji di dalam kamarnya. Ia merasa aman dan terlindungi olehnya. Kini tangisan penyesalan telah ia rasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa lelah. Kamu tak perlu takut lagi di sini. Kamu pasti aman bersama Mbah, kata Mbah Kaji. Mbah sudah tahu semuanya sejak awal. Bahwa praktik pesugihan yang kalian lakukan adalah jalan kesesatan. Tidak akan ada orang yang melakukan itu, kecuali orang yang serakah terhadap dunia. Yang akhirnya, suatu saat kalian sendiri yang akan jadi korbannya. Maka, kalian bertaubatlah sebelum semua ini terlambat. Saya ingin lepas, Mbah, tapi saya takut. Mereka mengancam kami, kata wanita itu. Mbah Kaji terdiam lama. Perjanjian dengan selain Allah adalah belenggu. Tapi setiap belenggu ada kuncinya. Mbah bisa membantu kalian agar lepas dari perjanjian itu. Tapi dengan syarat, kalian harus siap kehilangan semua yang bukan milikmu. Apa maksudnya? Tanya wanita itu. Kekayaan itu bisa pergi. Bahkan mungkin lebih dari itu. Kalian akan kembali menjadi seperti sebelumnya. Tapi jika kau ikhlas, Allah ganti dengan yang lebih baik. Iya Mbah, kami ikhlas, jawabnya. Malam itu juga, Mbah Kaji mengajak istri juragan itu ke rumahnya. Mereka melihat juragan pria pingsan terlentang di ruang tamu. Lalu Mbah Kaji menuju ke lemari ritual itu, dengan langkah pelan dan tenang, ia mengucapkan salam dengan suaranya lirih namun menggetarkan. Udara terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti angin besar berputar di dalam rumah. Jarak beberapa ratus meter terasa seperti tanpa batas. Mbah Kaji tetap tenang. Ia duduk bersila dan berzikir di kamar itu. Tidak lama ribuan makhluk hitam pun muncul mengepung Mbah Kaji. Perjanjian ini batal atas izin Allah, ucapnya tegas Mbah Kaji. Kalian telah membelenggu dan menyesatkan manusia. Dengan menyebut nama Allah, hari ini saya memutuskan perjanjian kalian dari keluarga ini. Pergilah semua ke tempat asal kalian. Suara keras seperti jeritan panjang menggema. Makhluk-makhluk itu berusaha menyerang Mbah Kaji. Akan tetapi, karomah Mbah Kaji pun keluar. Doa-doa yang ia baca, muncul berwujud cahaya dan sinar putih yang memberikan perlindungan padanya. Akhirnya, tubuh Mbah Kaji tak tersentuh sedikit pun oleh makhluk-makhluk itu. Ia tetap tenang dalam zikirnya. Namun makhluk itu tetap menyerangnya. Kalian telah memaksaku. Kali ini saya tidak memberi tawaran lagi. Jangan salahkan aku jika kalian aku paksa, aku kirim kembali ke tempat asal kalian, ucap Mbah Kaji kepada mereka. Dan akhirnya, Terima kasih Pak. Sama-sama nak. Senang sekali bisa bertemu. Iya Bu. Ayo Pak, kita jalan bersama. Baik, mari kita berjalan. Senang bisa berjalan bareng. Betul sekali.